Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di Talk Show Bincang hari ini untuk edisi hari Jumat 17 September 2021. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai sebuah pemberitaan yang cukup hangat untuk kita bahas pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita berbincang-bincang, kita mau mengingatkan untuk Anda untuk selalu menaati protokol kesehatan yang berlaku terlebih ketika Anda mau menjalani aktivitas di luar ruangan. Dan kita juga mau mengajak Anda untuk selalu update informasi dengan cara follow di akun sosial media Sultan TV di Instagram @sultantv.co dan juga di @beritasultantv untuk fanpage Facebooknya Sultan TV, dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami di kanal YouTube Sultan TV. Dan yang pastinya juga Sultan TV sudah bisa Anda saksikan melalui TV satelit Nin Media di channel 65. Dan pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Fitri Afandi, di mana kita akan berbincang-bincang mengenai cuaca ekstrim dan apa yang harus kita antisipasi. Karena seperti yang kita tahu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mewaspadai dan meminta masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia pada pekan ini. Dan BMKG ini mengeluarkan peringatan dini yang berlaku sejak 14 hingga 20 September 2021. Dan cuaca ekstrim apa saja yang mungkin perlu diwaspadai oleh masyarakat dan antisipasi apa yang harus dilakukan, sudah bersama kita pada pagi hari ini ada Bapak Fitri Afandi selaku Subkoordinator Pelayanan Jasa BBMKG Wilayah 2. Dan selamat pagi. Assalamualaikum, Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Bian. Selamat pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik ya. Dan kayaknya memang kondisinya sekarang ini lagi santai-santai aja di kantor dan kayaknya lagi sepi-sepinya nih, Pak ya. Ya, kita menjalankan protokol kesehatan, kemudian juga WFO-nya 50%, operasional tetap berjalan terus 24 jam dengan berbagi shift ya. Oke, dan kalau kita ngomongin soal pemberitaan yang mungkin didapatkan juga masyarakat nih Pak, di mana BMKG ini kan meminta masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrim. Nah, sebenarnya kalau berbicara mengenai cuaca ekstrim ini, cuaca ekstrim yang seperti apa sih yang harus diwaspadai oleh masyarakat nih Pak? Ya, betul. Pada saat ini kita mengalami cuaca yang cukup ekstrim ya, artinya anomali ya, di mana masyarakat melihatnya bahwa saat ini adalah musim kemarau. Iya. Tapi kenapa kok ada hujan? Benar. Kenapa malah ada banjir? Nah, inilah ada anomali ya, ada beberapa parameter yang mempengaruhi cuaca ekstrim ini. Ya, seperti yang kemarin kejadian pada tanggal 13 September kemarin ada banjir ya. Memang curah hujan yang terukur itu sangat lebat sekali. Kita alat-alat pengukur curah hujan kita yang tersebar di Banten melaporkan bahwa curah hujan itu sangat lebat, artinya 179 mm per hari itu termasuk lebat dan dikategorikan adalah cuaca ekstrim. Nah, memang musim pancaroba sudah masuk, mulai pancaroba ini ada gejala-gejala parameter cuaca yang harus disikapi, artinya diantisipasi oleh kita ya. Ya, yang terjadi biasanya ada angin kencang, ya, ada puting beliung, petir. Nah, itu yang sering terjadi pada saat musim-musim pancaroba peralihan. Gitu. Oke, nah kalau untuk penyebabnya sendiri dari cuaca ekstrim kali ini apa nih Pak? Ya, hasil analisa kita ya, kita menggunakan beberapa parameter. Itu dipengaruhi ada beberapa parameter ya, diantaranya adalah suhu muka laut ya. Jadi suhu muka laut di sekitar perairan Banten itu sekarang itu berkisar 28 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius, dan suhu muka laut itu termasuk kategori hangat. Jadi kategori hangat ini menyebabkan anomali suhu muka laut itu berkisar kenaikan 0,5 derajat Celcius sampai 1 derajat ya. Walaupun kenaikannya 0,5 sampai 1 derajat itu sangat mempengaruhi kondisi lokal di Banten. Nah, terhadap ini mendukung adanya penguapan. Jadi ada suhu muka air laut yang hangat, menyebabkan penguapan sehingga
nambah suplai uap air. Nah, suplai uap air ini di atmosfer mendukung terbentuknya awan-awan konvektif. Nah, awan-awan konvektif itulah yang menyebabkan hujan lebat, itu yang di sekitar Banten. Kemudian juga tadi suhu muka laut, kemudian juga ada parameter lainnya, yaitu pola angin. Ya, kita memantau pola angin itu ada peta angin gradien ya, itu menunjukkan secara umumnya angin itu bertiup dari arah timur, kemudian hingga tenggara dengan kecepatan antara 15 sampai 27 knot. Nah, ini kita memantau adanya pertemuan angin, ya, pertemuan angin konvergensi itu di wilayah Banten. Nah, ini juga menyebabkan meningkatnya pertumbuhan awan konvektif. Nah, itulah yang salah satu faktor yang menyebabkan curah hujan tinggi di wilayah Banten pada akhir-akhir ini kemarin. Nah, kemudian juga ada parameter yang disebutkan itu MJO atau ya MJ itu Duration Oscillation, itu kita pantau akhir-akhir ini minggu ini berada di kuadran 3. Nah, ini secara teknis di kuadran 3 itu kita ini atau berkontribusi pada peningkatan uap air dan proses pembentukan awan hujan di Indonesia bagian barat pada umumnya. Nah, kemudian juga ada parameter lainnya, yaitu gelombang atmosfer. Ya, gelombang atmosfer kita pantau terdapat gelombang Rossby yang kita namakan itu gelombang Rossby ekuator, itu aktif kembali pada tanggal 13 September kemarin itu di sebagian Pulau Jawa, ya, kemudian juga termasuk Banten. Ya, yang mana berkontribusi pada proses pembentukan awan hujan, itu awan konvektif. Nah, itu ada lagi juga ada kelembaban udara. Ya, kelembaban udara ini kita pantau sekitar 80 sampai 100% di wilayah Banten pada khususnya, dan pada lapisan 850 milibar. Nah, ini nilai kelembaban yang cukup tinggi ini dari lapisan bawah hingga lapisan atas mengindikasikan bahwa uap air yang tersedia di sekitar wilayah Banten ini cukup basah. Artinya berpotensi dalam pembentukan awan hujan. Nah, itu salah satu parameter itu yang kita analisa yang mengakibatkan kenapa bisa terjadi hujan lebat atau cuaca ekstrim di wilayah Banten pada minggu kemarin. Oke. Nah, kalau untuk cuaca ekstrim kali ini seberapa berbahayanya sebenarnya, sehingga masyarakat ini perlu mewaspadainya nih, Pak? Ya, kalau seberapa bahayanya, kita ada beberapa pemodelannya, parameternya. Nah, ini kemarin itu curah hujan memang cukup tinggi ya, cukup tinggi. Kalau kita kemarin amati, paling tinggi itu ada 179 mm per hari, itu termasuk cuaca ekstrim. Nah, yang harus diwaspadai ini sebenarnya menurut kita ya anomali aja ya. Anomali artinya tidak berkelanjutan. Artinya musim hujan. Kalau secara Indonesia masih belum masuk musim hujan, belum puncaknya gitu. Ya, kalau udah kita analisa akan masuk musim hujan, kita ada prediksi lagi kapan puncaknya musim hujan. Nah, mudah-mudahan hasil kita pantau ini, monitor ini tidak akan peringatan yang kita ini melakukan peringatan dini. Setiap update, kita update akan ada peringatan dini cuaca ekstrim. Itu yang kita pantau monitor. Oke. Nah, kalau peringatan dini ini sendiri kan diimbau oleh BMKG sendiri ini selama 1 minggu. Nah, kira-kira apakah dalam 1 minggu ini bisa saja ada perubahan-perubahan yang mungkin akan mengakibatkan cuaca ekstrim terjadi lagi dalam 1 minggu ini nih, Pak? Betul, ya. Kemarin kita sudah mengeluarkan peringatan dini untuk sepekan ya. Kita update terus, sepekan. Nah, kita update pekan ke depan, kita analisa, kita perkirakan memang akan ada potensi masih ada terjadinya hujan lebat. Oke. Nah, ya ada kita perakirakan hujan sedang hingga hujan lebat di beberapa daerah di wilayah Banten. Nah, sudah kita share juga, kita press conference, press release, dan kita bisa kita kirimkan ke stakeholder ya, sehingga mudah-mudahan masyarakat bisa dan pemerintah daerah bisa mengantisipasi lebih dini. Oke. Nah, kalau untuk puncak cuaca ekstrimnya untuk pekan ini apakah sudah berlalu atau dalam pekan ini akan ada lagi nih cuaca ekstrim yang mungkin muncul di Indonesia ini? Ya, secara umum kita memperkirakan itu secara seluruh wilayah Indonesia. Jadi peringatan dini untuk pekan ke depan ini, jadi masyarakat itu dihimbau tetap
waspada ya dan berhati-hati terjadinya potensi cuaca ekstrim, puting beliung, hujan lebat yang disertai petir, kemudian juga hujan es dan dampak-dampak yang ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, kemudian ada genangan, angin kencang, pohon tumbang dan jalan licin. Untuk pekan ke depan ini tanggal 17 hingga 18 September kita perkirakan itu wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan, Papua, itu ada wilayah-wilayah yang sudah kita petakan akan berpotensi cuaca ekstrim, artinya cuaca hujan lebat. Kemudian juga pada tanggal 19 sampai 20 September diperkirakan itu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, secara umum sudah kita perkirakan juga, sudah kita analisa, dan terhadap tanggal 21 sampai 23 September, lebih spesifik lagi, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTT, Kalimantan Barat, dan beberapa wilayah di Indonesia Timur. Nah, ini bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi update, ya, terkini, jadi membuka informasi melalui layanan cuaca 24 jam, ya. Ada melalui web, bmkg.go.id, kemudian juga follow media sosial kita ya, info BMKG, itu ada di Instagram, Twitter, kemudian juga info BMKG pakai Android, Mas, ya. Kita ada info BMKG, bisa update di situ. Jadi berupa wilayah mana saja yang berpotensi terjadinya hujan dan perakhiran yang lainnya. Oke, tadi sempat disinggung beberapa daerah ini memiliki puncak curah hujan tingginya yang berbeda-beda. Nah, ini sebenarnya yang menyebabkan tidak meratanya terjadinya hujan yang cukup deras ini seperti apa nih, Pak? Iya, beberapa wilayah memang ada kearifan, seperti ada kondisi lokalnya, itu yang mempengaruhi. Tidak semua ya, tidak semua merata. Misalkan hujan di daerah Banten, Banten Selatan, Banten Utara, itu ada kondisi lokalnya, kondisi lokal yang kita juga perhitungkan, kita monitor curah hujan, angin, kelembaban, itu yang kita monitor juga. Nah, kita setiap hari update untuk wilayah Banten. Nah, setiap hari kita, setiap jam 7 kita mengeluarkan rilis untuk perakhiran untuk esok hari. Nah, ini bisa diakses di medsos kita, di link di web kita juga. Nah, ini kondisi lokal ya. Kalau ini artinya ya seperti kearifan lokal lah. Jadi forecaster kita ya, para prakirawan cuaca kita itu di Banten, di kantor kita harus memahami kondisi lokalnya. Jadi antara pegunungan, pantai, cekungan itu mempengaruhi sekali. Pola anginnya, pola kelembabannya itu. Jadi seperti jumlah tutupan awan ya. Jumlah tutupan awan di wilayah Rangkas Bitung, Pandeglang, di wilayah pegunungan dengan wilayah pantai, itu forecaster kita harus lebih memahami kondisi lokalnya. Benar-benar. Jadi tutupan awan itu berpengaruh ya, tutupan awan. Misalkan kenapa kok Rangkas Bitung bisa hujan lebat, kemudian juga yang Serang tidak terpengaruh dengan cuaca ekstrimnya. Nah, itu tutupan awan juga berpengaruh. Oke, nah kalau untuk dampak terparah yang terjadi dari cuaca ekstrim dalam pekan ini yang sudah dilihat dari BMKG seperti apa nih, Pak? Ya, yang kemarin terjadi ya di tanggal 13 September kemarin, hujan yang cukup lebat mengakibatkan banjir ya di beberapa wilayah di Rangkas Bitung ya. Di Rangkas Bitung dilaporkan terjadi banjir di beberapa kecamatan, kemudian juga di Serang ya ada tanah longsor. Nah, ini memang hujan yang cukup lebat dan dipengaruhi juga ada faktor lainnya, misalkan ada gorong-gorong yang macet ya, tidak saluran airnya, drainasenya kurang baik dan lain-lainnya. Artinya ada faktor lainnya yang bisa mengakibatkan banjir. Oke. Nah, kalau sebelumnya kan ini Banten juga masuk ke wilayah yang berpotensi hujan disertai kilat, petir, hingga angin kencang. Nah, sebenarnya masyarakat ini perlu mewaspadai apa nih? Mungkin karena di perkotaan dan juga khususnya di pesisir, ini punya kondisi yang berbeda. Sebenarnya apa saja yang perlu diwaspadai ini, Pak? Ya, betul. Misalkan
kita terjadi hujan, hujan lebat. Nah, pada musim pancaroba ini sering hujan lebat disertai dengan petir. Iya. Nah, apa yang harus diantisipasi? Jadi kita ada bahwa pada saat ini kita harus memahami bahwa terjadi hujan, kita harus berlindung ya. Oke. Jangan di luar lapangan, jangan duduk di pohon, tiang listrik, itu sangat berbahaya. Itu kadang disertai petir ya, kelihatan petir. Nah, yang harus diwaspadai juga angin kencang ya. Angin kencang, hujan es itu pada musim pancaroba itu sering terjadi. Nah, itu yang angin kencang itu mudah-mudahan, karena kita di wilayah Indonesia itu wilayah ekuator ya. Iya. Jadi tidak ada tornado gitu. Badai tornado yang sangat ya menakutkan lah, seperti kalau di luar negeri itu. Nah, kalau di kita itu Banten itu angin kencang ya, puting beliung. Ya, jadi kisaran angin yang seperti belalai gajah sampai ke awan. Nah, kalau untuk wilayah pesisirnya Pak, ini seperti apa nih yang perlu diwaspadai oleh masyarakat? Ya, pada daerah pesisir kita pernah sering mengupdate ya, monitoring bahwa akan jika terjadinya gelombang pasang, gelombang tinggi di perairan Banten misalkan, itu ada kita bisa pantau juga. Misalkan kalau cuaca tinggi itu gelombang tinggi sampai 4 meter itu sangat berbahaya. Nah, kemudian juga gelombang pasang yang akan menjang misalkan daerah pesisir selatan Banten. Jadi potensi berbarengan dengan potensi banjir rob. Nah, itu yang sangat diwaspadai. Ya. Selain ada gelombang pasang, juga ada banjir rob. Dan apakah ini akan ada puncaknya juga nih dengan gelombang-gelombang tinggi yang menimpa pesisir-pesisir pantai ini, Pak? Ya, pada pekan, ya kita update setiap pekannya, ini masih belum sampai ekstrim ya, tidak sampai maksimal ya pekan depan kita, karena kita musim hujan ini, kita sebenarnya belum memasuki musim hujan. Benar. Belum sampai musim puncaknya musim hujan. Nah, kalau dari BMKG sendiri ini melihat puncak musim hujannya ini akan masuk kapan nih, Pak? Ya, kemarin kita sudah merilis, jadi setiap tahun itu kita mengadakan press release untuk awal musim kemarau dan awal musim hujan. Nah, kemarin kita sudah awal September ya, kemarin tuh kita press release untuk perakiraan musim hujan untuk wilayah Banten. Nah, ini perakiraan puncaknya itu kita analisa sekitar kemarin puncak itu bulan Desember dan Januari. Ya, Desember 2021 dan Januari 2020 itu perkirakan kita puncaknya musim hujan untuk wilayah Banten. Apakah ada perubahan kira-kira, karena melihat kayak cuaca sekarang banyak juga masyarakat yang menilai sepertinya ini sudah mulai masuk ke musim penghujan gitu. Kira-kira apakah ada perubahan nih nanti puncak musim hujannya mungkin bisa bergeser lebih cepat atau seperti apa nih, Pak? Ya kita pantau terus, kita update terus. Nah, memang kita punya kriteria. Jadi memang masyarakat merasa kok ini udah sering hujan ya, apa udah masuk hujan. Nah, kita punya kriteria bahwa kalau musim hujan itu seharinya itu sudah berapa milimeter dalam waktu seharian, dalam 10 hari. Gitu. Dalam 10 hari kita sudah masuk 50, lebih dari 50 mm itu kita sudah kategorikan sudah masuk musim hujan. Nah, kalau cuma 1 hari ini hujan, kemudian berikutnya tidak hujan, tapi berikutnya hujan, itu bisa kita katakan itu belum masuk musim penghujan. Jadi bisa dibilang seperti sekarang ini yang khususnya untuk di wilayah Banten gitu. Ini kemarin sempat terjadi hujan yang lumayan cukup lebat gitu, dan untuk beberapa hari terakhir ini juga kembali cerah, dan berarti ini pertanda kalau musim hujannya memang belum masuk gitu, Pak ya? Belum, secara zona musimnya memang belum masuk musim hujan. Kita akan membagi ada beberapa zona musim untuk wilayah Banten ini. Jadi ada yang sudah masuk duluan, ada minggu ketiga, minggu keempat, gitu, awal Oktober, ya, itu kita bagi per zona musim. Nah kalau untuk Banten dan mungkin Jakarta sendiri, ini zonanya akan mulai dari kapan nih, Pak? Ya, untuk zona Banten dibagi ada beberapa zona ya. Untuk wilayah Banten kita bagi per wilayah.
bukan per wilayah teritorial seperti satu kecamatan, Iya. tapi kita bagi menjadi zona musim. Oke. Yang untuk wilayah Banten kita perkirakan kemarin sudah masuk di akhir September dan awal Oktober Oke. untuk musim hujan. Kalau untuk Oktober wilayah, ya. kalau untuk wilayah Jakarta sendiri, Ya, wilayah Jakarta juga hampir berbarengan, hampir sama. Oke. Jadi press release kita itu seluruh Indonesia, ya. Untuk seluruh Indonesia sudah dibagi per zona musimnya, kapan akan mulai masuk musim hujan, dan lebih detail lagi per provinsi. Nah, sebagai kita BMKG di wilayah Banten, kita menganalisa dan menghitung kapan terjadinya mulai musim penghujan. Oke. Untuk per wilayah zona musim. Oke, siap. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini, Pak ya, tentang antisipasi dari cuaca ekstrim. Dan untuk Anda pemirsa Sultan TV yang mungkin mau bertanya-tanya tentang tema perbincangan kita pada pagi hari ini bisa langsung layangkan pertanyaan Anda melalui kolom live chat, live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV, dan kita akan kembali berbincang-bincang lagi dengan Bapak Fitri Afandi selaku Subkoordinator Pelayanan Jasa BBMKG Wilayah 2 tentang perbincangan kita pada pagi hari ini, yaitu cuaca ekstrim, apa yang harus diantisipasi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kami masih berbincang bersama dengan Bapak Fitri Afandi selaku Subkoordinator Pelayanan Jasa BBMKG Wilayah 2. Dan pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang mengenai cuaca ekstrim dan juga antisipasinya. Tadi sudah sedikit dijelaskan tentang penyebab dari cuaca ekstrim dan juga beberapa perakiraan ke depannya seperti apa. Dan mungkin yang perlu diketahui masyarakat juga adalah terkait antisipasi lebih lanjut apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Dan
Pak Fitri, ini sebenarnya untuk masyarakat sendiri, ini apakah masyarakat bisa mengetahui secara langsung gitu dari melihat fenomena-fenomena yang terjadi secara langsung dari alam gitu untuk melihat cuaca ekstrim ini nih Pak? Ya, betul. Ya, kita mendorong bahwa masyarakat juga bisa bisa memperkirakan juga ya Ya, kearifan lokal kita juga. benar. Artinya secara insting Hmm, pada saat cuaca misalkan hujan atau pada siang hari panas, kemudian sorenya hujan dan itu hujan lebat sampai malam hari. Nah, itu bisa kita waspadai itu akan terjadinya hujan lebat disertai petir misalkan. Nah, oke. itu kita waspada bahwa antisipasi seperti apa. Tentunya pada saat hujan lebat disertai petir kita segera berlindung ya, jangan di luar, jangan di lapangan, jangan di sawah, jangan berteduh di bawah pohon rindang atau di dekat tiang listrik. Nah, itu yang dia khawatirkan terjadinya petir, tersambar petir. Kemudian juga angin kencang. Angin kencang mengakibatkan ya bisa robohnya pohonan, pohon tumbang ya di jalanan itu bisa mengakibatkan pohon tumbang, kemudian juga ke atap rumah. Nah, itu yang kita waspadai. Nah, biasanya yang hujan lebat akan mengakibatkan banjir. Benar. Nah, seperti apa potensi banjirnya di wilayah kita masing-masing. Ya, kita sudah harus bisa memetakan juga bahwa mungkin daerah cekungan atau daerah yang dekat aliran sungai. Ya, Nah, daerah aliran sungai yang berpotensi terjadinya banjir, luapan air banjir. Nah, kita juga memonitor juga bahwa hujan bukan hanya di daerah lokal tertentu, artinya ada terjadi hujan di hulunya. Nah, itu di daerah pegunungannya. Itu yang bisa mengakibatkan dapat kiriman air ya, air hujan. Nah, itu yang lebih menambah potensinya banjir di lokasi yang datarannya lebih rendah. benar. Nah, seperti itu, Mas Bian. Oke. Nah, kalau untuk tanda-tanda alam soal mungkin potensi dari puting beliung atau mungkin juga gelombang tinggi, ini apakah masyarakat bisa melihatnya nih dari tanda-tanda alam yang terjadi seandainya mereka sedang berada di luar ruangan misalkan? Iya, betul. Ada teori yang bisa kita adopsi ya, artinya pada saat di luar hujan deras, hujan tinggi, hujan lebat disertai angin kencang. Nah, itu berpotensikah berbahaya ya? Artinya berbahaya dengan terjadinya angin puting beliung, yang mengakibatkan petir dan pohon tumbang ya. Misalkan kita terjadinya awan cumulus nimbus. Oke. Kalau di luar kita bisa melihat ke awan, tutupan awan, terjadinya awan cumulus nimbus. Nah, itu awan cumulus nimbus itu jenis awan yang tebal ya, mengakibatkan awan konvektif yang mengakibatkan hujan. Nah, itu bisa mengakibatkan hujan deras yang disertai angin puting beliung. Nah, ini kita kearifan lokal kita, insting kita, bagaimana sih tanda-tandanya? Nah, misalkan kalau terjadi angin puting beliung seperti apa? Puting beliung ya pusaran angin ya, pusaran angin yang berakibat atau berasal dari awan hitam dari awan cumulus nimbus itu yang disebut cumulus nimbus. Nah, itu awan cumulus nimbus yang puting beliung itu sering disebut dengan skala kecilnya. Jadi sifat angin puting beliung itu tidak bisa diprediksi ya, tidak bisa diprediksi secara spesifik. Ya, kemudian angin puting beliung itu juga berasal dari awan cumulus nimbus yang bukan dari pergerakan angin monsun atau pergerakan angin pada umumnya. Nah, suatu tempat akibat terjadinya angin puting beliung itu kecil kemungkinan akan terjadi susulan. Nah, itu sangat kecil kemungkinannya. Dan terjadinya pada siang atau sore hari ini biasanya puting beliung ini. Nah, kalau di perairan nelayan itu apa ciri-cirinya kalau pada saat terjadinya gelombang pasang. Nah, itu biasanya hujan yang disertai dengan angin kencang itu pola anginnya. Jadi pola angin baratan, timur, dari monsun itu dari arah mana anginnya. Nah, akan spesifiknya akan ke banjir rob. Nah, itu di daerah pesisir lebih memahami, lebih hafal ya tentunya. Di mana gelombang pasang, daerah mana pesisir barat, selatan, Banten, kapan terjadinya, dan kita analisa dengan pola tekanan udara, kelembaban dan angin itu yang kita
diperkirakan akan terjadinya gelombang pasang atau gelombang tinggi. Begitu, Mas Rian. Oke. Nah, kalau untuk antisipasi masyarakat nih, setelah dari cuaca ekstrim itu sendiri gitu, untuk mengantisipasinya seperti apa setelah misalkan sudah melalui nih cuaca ekstrimnya untuk mengantisipasi cuaca ekstrim lanjutannya? Ya, tentunya ada antisipasi atau pencegahan ya, atau kita sebut mitigasi secara struktural dan secara kultural. Ya, kalau secara kultural adalah kita mengedukasi kepada masyarakat bahwa ayo jangan buang sampah sembarangan, bersihkan drainase, gorong-gorong, aliran sungai, aliran gas sedimennya. Nah, secara strukturalnya kepada stakeholder, kepada pemerintah daerah, kita menyiapkan pembuatan situ, danau, air resapan, antisipasi ya dari aliran dari hulu ke hilirnya. Nah, mudah-mudahan dengan beberapa mitigasi antisipasi itu, cuaca ekstrim itu minimalis ya, berakibat minimalis untuk terjadinya korban bencana alam hidrometeorologis ini. Oke, Nah, jadi tentu menjaga kesehatan ya, benar-benar. Mas. Musim pancaroba itu identik ya harus jaga kesehatan ya. Jadi pada banyak mengeluh sakit demam, meriang, pilek, batuk, apalagi harus jaga imun juga ya. Benar. Jadi memang pencegahan-pencegahan ini dilakukan untuk meminimalisasi dampak-dampak dari cuaca ekstrim tadi, Pak ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau untuk sejauh ini BBMKG Wilayah 2 ini berkoordinasi dengan siapa saja nih, Pak, untuk misalkan ada peringatan dini dari cuaca ekstrim nih, Pak? Ya, kita bekerja sama ya, intens dengan stakeholder ya, dengan pemerintah daerah, BPBD, dengan Ormas, dengan LSM, dengan masyarakat, dengan wartawan media juga. Kita setiap informasi yang kita keluarkan kita langsung share ya, kita langsung diseminasikan melalui web, media sosial, dengan channel grup WA, Telegram. Itu kanal kita langsung menyebar informasi peringatan dini, misalnya peringatan dini cuaca. Nah, yang rutinnya setiap jam 7 pagi kita menginformasikan bahwa perakiraan esok hari ya, untuk 24 jam esok hari. Itu kita diseminasikan dan ada masyarakat bisa langsung melihat di channel kita di web, di YouTube atau di install di Android ya, misalkan Play Store-nya kita install info BMKG itu lebih real ya untuk seluruh Indonesia dan Banten pada khususnya. Oke. Dan kalau ngomongin soal cuaca ekstrim ini apakah ada dampak juga nih Pak dari yang namanya pemanasan global atau mungkin juga perubahan cuaca nih Pak? Betul sekali. Ya, kalau kita BMKG ya mempunyai data sudah puluhan tahun, kita analisa ada apakah dampak dari perubahan iklim? Ya, betul. Artinya setiap kenaikan suhu pemanasan global itu akan berimbas kepada perubahan iklim. Artinya, nah seperti sekarang masyarakat sendiri bisa menilai bahwa kok ini musim kemarau tapi ada hujannya, kalau lebih sering hujannya. Tapi kebalikannya kok musim hujan tapi ada lebih banyak panasnya. Nah, artinya apa? Ada anomali seperti apa? Nah, ini berpengaruh juga yang kita bisa beberapa gejala La Nina, El Nino, itulah ada salah satu dampak dari perubahan iklim. Ini cuaca akibat perubahan iklim itu, cuaca ekstrim itu jadi lebih sering terjadi. Ya, kalau kita dokumentasikan data-data yang sudah pernah terjadi, cuaca ekstrim itu pada akhir-akhir tahun itu lebih sering terjadi. Ini salah satu efek dari perubahan iklim. Nah, itu yang kita harus sering lebih intens kita antisipasi. Oke. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri ini berkontribusi apa saja nih terhadap pemanasan global atau mungkin juga perubahan iklim nih, Pak? Ya, kita BMKG ya dalam hal ini mempunyai stasiun pemantau atmosfer global. Oke. Di Indonesia kita sudah punya 3 stasiun GAW ya, Global Atmosphere Watch. Nah, itu salah satu perwakilan dari kita mempunyai alat ukur monitoring ya, monitoring perubahan iklim. Jadi kualitas udara ya, kita mengukur terjadinya perubahan
cuaca, kita laporkan bahwa data-data kita itulah yang dipakai untuk menganalisa bahwa memang telah terjadi perubahan iklim atau pemanasan global. Ya, jadi data-data kita itu dianalisa oleh para pakar perubahan iklim dan membuat kebijakan, keputusan untuk meminimalisir bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim seperti apa kebijakannya. Nah, itu setiap negara berkontribusi, ya. Misalkan dengan hutan, reduksi hutan, karbon, dan minimalisir efek pemanasan global seperti apa, tidak. Ya contoh kecilnya tidak membuang sampah plastik misalkan ya, atau membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan pemerintah yang untuk meminimalisir efek dari perubahan iklim ini. Oke. Dan mungkin kalau hal-hal lainnya yang sebenarnya bisa dilakukan masyarakat nih untuk meminimalisir dari perubahan iklim sendiri, selain tadi untuk tidak membuang sampah, atau mungkin juga hal-hal yang lebih berdampak pada lingkungannya, ini seperti apa nih Pak? Ya, hal kecil yang bisa kita lakukan tapi bisa berimbas global, ya seperti tadi, tidak membuang sampah sembarangan, tidak memproduksi plastik ya, seperti botol minuman, ya kita buang sampah, sebisa sedini mungkin kita menghindari bahwa seperti yang contoh ke supermarket, kita sekarang sudah tidak pakai plastik, tapi harus pakai kantong sendiri. Itu kebijakan-kebijakan itu hal-hal kecil itu yang suatu saat akan berakibat dampaknya besar sekali untuk meminimalisir perubahan iklim ini, dan tidak membuang sampah sembarangan, tidak ya menanam pohon ya di lingkungan sekitar. Menanam pohon itu sangat efeknya besar sekali menambah oksigen O2-nya gitu. Tidak membabat pohon sembarangan, hutan ya, hutan lindung itu sangat pemerintah daerah yang sangat intens sekali. Oke. Nah, kalau balik lagi kita ngomongin soal cuaca ekstrim, ini hal apa saja yang bisa dilakukan masyarakat untuk meminimalisir dari dampak cuaca ekstrim seperti mungkin banjir, atau mungkin yang lebih banyak concern juga terhadap masyarakat adalah longsor nih Pak. Nah ini seperti apa nih yang bisa dilakukan masyarakat? Betul. Ya, akibat cuaca ekstrim ada artinya hujan sangat lebat, apalagi terjadi pada saat peralihan musim, itu sering terjadi tanah longsor misalnya. Nah, apa yang harus diantisipasi? Artinya kita secara kasat mata melihat bahwa ada pegunungan atau bukit yang sudah gundul, sudah ditebang, atau sekarang yang lagi marak penambangan, penambangan pasir yang mengakibatkan pohonnya ditebang, gundul. Nah pada saat hujan ini, ditengarai itulah yang menjadi penyebab longsor, banjir bandang. Ya. Jadi kita himbau kepada masyarakat untuk tidak membawa pohon sembarangan, menjaga kelestarian alamnya, menanam pohon di daerah pegunungan. Dan apa yang diantisipasi itu biasanya di pegunungan itu terlihat retakan-retakan tanah itu. Artinya kalau sudah ada rekahan-rekahan tanah, kemudian pada saat itu hujan deras, itu yang sering mengakibatkan tanah longsor. Oke, nah kalau sudah melihat misalkan ada wilayah-wilayah yang mungkin sudah terlanjur gundul gitu. Nah ini antisipasinya dari masyarakat apa yang harus dilakukan nih Pak? Ya, kita tekankan, ayo kita bergotong royong menanam pohon tentunya di daerah hulunya, ya di daerah pegunungannya. Kita tanam pohon, menanam yang seperti penghambat aliran tanah longsor itu, ya. Dan sungai jaga supaya tidak ada pendangkalan. Artinya tidak ada penggundulan babat pohon liar di hutan, itu yang harus dicegah ya. Dan penambangan liar itu yang harus diperhatikan juga. Diharapkan juga penambangan liar juga harus terkontrol juga. Artinya kadang pegunungan dibabat, ngambil pasirnya, dibiarkan. Nah itu terjadi genangan danau buatan itu biasanya. Nah kalau udah hujan deras tidak tertampung lagi, akan mengakibatkan banjir, dan banjirnya
mengakibatkan bukan hanya di daerah situ, tapi akan mengakibatkan ke daerah hilirnya. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini, Pak. Dan di segmen 3 nanti kita akan coba membacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube Sultan TV. Dan yang pastinya pemirsa Sultan TV, kita akan kembali lagi berbincang bersama dengan Bapak Fitri Afandi selaku Subkoordinator Pelayanan Jasa BBMKG Wilayah 2 terkait perbincangan kita pada pagi hari ini, cuaca ekstrim apa yang harus diantisipasi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kami masih bersama dengan Bapak Fitri Afandi selaku Subkoordinator Pelayanan Jasa BBMKG Wilayah 2. Dan kita masih berbincang mengenai cuaca ekstrim apa yang harus diantisipasi, dan pada pagi hari ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk di kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV, dan mungkin coba kita bacakan satu persatu pertanyaan yang masuk, Pak ya. Oke, Ya. dan ini ada beberapa pertanyaan, salah satunya ada yang menanyakan terkait prediksi BMKG cuaca ekstrim akan terjadi di wilayah mana saja, Pak, di tahun ini atau di bulan ini. Seperti apa, Pak? Baik, yang sudah kita perakirakan ya, untuk wilayah Indonesia pada umumnya, dan untuk cuaca ekstrim ya, potensi cuaca ekstrim itu 1 minggu ke depan. Ini kita update setiap 1 minggu depan, itu sebagian besar yang akan terjadi di Sumatera, ya, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi, dan Papua. Itu untuk 1 pekan ke depan. Oke, dan pertanyaan selanjutnya ini ada yang menanyakan terkait hal apa yang harus dilakukan jika menghadapi cuaca ekstrim. Ya, hal apa aja yang kita bisa lakukan ya untuk mengantisipasi cuaca ekstrim? Tentunya kita
berkolaborasi juga ya dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder BPBD, dengan masyarakat sendiri. Kita mengedukasi, ayo masyarakat, warga, kita bersihkan drainase, bersihkan gorong-gorong, menyiapkan drainase menghadapi musim hujan. Ya, tentunya aliran sungainya kita pengerukan sedimennya supaya aliran sungai itu lancar. Ya. Nah, ini hujan lebat ini bukan hanya hujan lebat yang menyebabkan banjir. Ada beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan banjir. Dan BMKG memberikan informasi, ada peringatan dini. Ya. Jadi bukan informasi akan terjadi banjir, tidak ya. Nah, sehingga masyarakat kita edukasi dengan kearifan lokalnya, kita bisa mengantisipasi untuk menghadapi cuaca ekstrim ini. Oke. Dan ini ada pertanyaan yang masuk, katanya pemerintah ini bisa menggunakan teknologi modifikasi cuaca untuk mengatasi cuaca dan juga hujan ekstrim. Nah, yang dimaksud dengan teknologi modifikasi itu apa nih, dan jenisnya bagaimana? Ini mungkin bisa dijawab, Pak. Ya, betul. Ya, memang teknologi modifikasi cuaca ya, atau TMC ya, ini kita lakukan pada saat musim kemarau. Pada saat musim kemarau, biasanya bendungan kering sehingga aliran listrik mempengaruhi pasokan listrik. Nah, itu bisa kita modifikasi cuaca menjadi hujan buatan. Ya, dengan teknologi cuaca ini memodifikasi di mana satu daerah kita arahkan supaya terjadinya hujan di daerah tersebut. Nah, itu lebih sering ke hujan buatan. Tapi sebaliknya, untuk menghindari hujan, ini kan sekarang musim cuaca ekstrim, hujannya apakah bisa ditiadakan? Itu yang sering masih kita kaji ya. Dan BMKG lebih fokus ke monitoringnya, peringatan ini. Nah, kita sering bekerja sama dengan BPPT misalkan untuk teknologi modifikasi cuaca ini. Oke. Dan selanjutnya ada pertanyaan yang masuk, cuaca ekstrim tahun ini apakah lebih ekstrim dari tahun yang sudah-sudah, dan apakah kedepannya ini ada cuaca ekstrim yang mungkin lebih ekstrim dari yang sekarang nih, Pak? Ya setelah beberapa parameter itu kita analisa ya, kemudian kita mengeluarkan rilis perakiraan musim hujan ke depan untuk tahun ke depan ini. Jadi apakah tahun ini akan lebih ekstrim? Jadi bukan terkait ekstrim atau bukannya ya, tapi diprediksi bahwa frekuensi cuaca ekstrim itu menunjukkan adanya peningkatan. Oke. Jadi lebih sering itu kuantitatifnya, kualifikasinya lebih sering terjadi cuaca ekstrim dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, artinya apakah bisa lebih ekstrim? Ya tentu kita bisa menganalisa memperkirakan frekuensi lebih sering terjadinya cuaca ekstrim. Bukan apakah lebih ekstrim dari tahun kemarin, atau kita belum bisa sampai ke menganalisa seperti itu. Tapi di potensi terjadinya akan lebih sering. Oke. Dan ini selanjutnya ada pertanyaan yang masuk, hujan disertai petir, angin itu sudah biasa umum terdengar. Apa yang lebih aneh lagi? Mungkin tadi juga sempat disinggung soal hujan es nih, Pak. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan juga. Betul. Ya. Misalkan di satu daerah belum pernah ini ada puting beliung, tapi akhir ini ada puting beliung. Sebaliknya juga ada daerah yang terkena hujan salju ya. Hujan es, seperti di daerah Serang juga sudah pernah terjadi seperti itu. Nah, itu biasanya terjadi pada musim pancaroba. Jadi pada musim pancaroba peralihan musim hujan itu lebih sering. Tapi sebaliknya daerah itu belum pernah, sebelumnya belum pernah itu ada hujan es. Tapi sekarang akhir-akhir ini ada beberapa daerah adanya hujan es ini. Ada yang laporannya sampai sangat deras juga ya, ada gumpalan es yang sangat besar juga. Daerah Banten ya, itu udah ada laporannya, daerah Banten sudah sering juga terjadi hujan es ini sangat, tahun-tahun sebelumnya belum ada gitu ya, tapi akhir-akhir ini sudah ada. Oke, dan selanjutnya ini ada yang menanyakan soal apa yang menjadi penyebab dari banjirop itu sendiri nih, Pak. Ya, penyebab banjirop ini karena adanya air pasang ya, air naik. Jadi jika ada hujan, itu sungai di muara itu berkumpul dan meluap. Jadi gelombang pasang dari laut, kemudian
naik ya, kemudian ditambah hujan di daratan. Jadi berkumpullah di muara itu. Nah, itu aja disebut terjadinya banjir rob ini. Ini yang harus diantisipasi di daerah-daerah perairan ya. Jadi Banten ini kan luas sekali, daerah perairannya sangat panjang sekali. Oke. Dan ini ada yang menanyakan juga soal dari mana datangnya fenomena cuaca aneh seperti aurora dan hingga terik matahari nih Pak. Ya, zona yang sering terjadi ya, ini bagus sekali nih pertanyaannya. Jadi masyarakat sekarang sudah lebih ini ya, membuka bahwa ada beberapa fenomena alam yang terjadi ini. Aurora ini ya betul, aurora jadi fenomena cuaca optik aja ya, itu tidak menimbulkan bencana ya. Misalkan ya seperti kayak adanya pelangi gitu ya. Jadi hanya pantulan sinar ya, optik ya. Optik dari atmosfer. Jadi ada muncul itu yang disebut aurora itu. Itu tidak akan mengakibatkan bencana. Seperti halnya ya pelangi itu aja. Oke. Nah, mungkin juga sering terjadi nih, di mana masyarakat lumayan cukup dihebohkan dengan fenomena-fenomena alam dan sering mengaitkannya dengan potensi-potensi bencana. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan masyarakat ketika melihat fenomena alam dan tidak langsung mengaitkannya dengan potensi-potensi bencana nih, Pak? Ya, betul sekali. Ini fenomena alam ditambah dengan teknologi komunikasi ya, medsos. Artinya setiap ada gejala alam, kadang ada oknum, dimodifikasi gambarnya, di-share di medsos, menimbulkan hoax. Nah, membuat masyarakat resah. Nah, itu kemudian ditambah dinarasikan bahwa nanti malam akan terjadinya cuaca ekstrim, gelombang pasang atau gempa bumi. Itu yang harus diwaspadai. Artinya masyarakat setiap melihat ada fenomena alam itu harus di cross check ya, harus di cross check kebenarannya, validnya, tentunya divalidasi dengan lembaga yang berkompeten. Masalah cuaca bisa kita tanyakan ke BMKG. Kemudian juga misalkan ada berita suara gemuruh, misalkan di awan pada malam hari, apakah itu petir, apakah itu pesawat lewat, apakah itu ada rudal yang sedang diluncurkan. Nah, itu tentunya harus disikapi dengan arif ya. Artinya tidak langsung serta-merta dicerna dan dipercaya bahwa suara gemuruh itu yang lewat itu apa sih? Misalkan itu, padahal itu misalkan adanya petir pada awan cumulus nimbus di daerah tersebut. Itu bisa kita pantau lewat satelit kita, lewat radar cuaca kita. Jadi kearifan lokal kita untuk melihat fenomena alam ini. Oke, gitu, siap. Dan mungkin bisa di-share juga nih Pak, untuk perakiraan cuaca pada hari ini seperti apa, dan mungkin apakah ada potensi dari cuaca ekstrim juga untuk hari ini dan mungkin juga untuk esok hari nih Pak? Ya, kita sudah mengeluarkan perakiraan cuaca untuk esok hari ya, setiap jam 7 ya, kita sudah diseminasikan melalui channel kita, melalui YouTube, melalui website, melalui web. Nah, ini perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten ya. Ini misalkan saya bacakan untuk tanggal 17 hari ini. Jadi pagi hari ini misalkan cerah berawan sampai berawan. Kemudian siang hari ini berawan. Hujan sedang itu diprediksi akan terjadi di Muncang, Malingping, Cibeber, Bayah, Lebak Gedong. Sedangkan hujan ringan itu diprediksi terjadi di Pandeglang, Labuan, Panimbang, Padarincang, Mandalawangi, Cimanggu, Cikesik, Gunung Kencana, Rangkas Bitung, Serang, Ragilan, Tiga Raksa, Balaraja, Tangerang, Serpong, dan Ciputat. Nah, sedangkan malam hari diprediksi akan berawan hingga hujan ringan di Cimanggu, Cikesik, Cibaliung, Wonosalam, Cibeber, dan Bayah. Artinya pada hari ini diprediksi tidak akan terjadinya hujan lebat. Nah, itu yang kita membuat perakiraan itu 3 waktu, atau pagi hari, siang hari, dan malam hari. Itu untuk beberapa wilayah kecamatan, untuk di wilayah Provinsi Banten. Dan sedangkan untuk warningnya, itu ada peringatan dini. Jadi waspadai potensi hujan sedang hingga lebat
yang dapat disertai kilat atau petir itu dan angin kencang Iya. di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Lebak bagian tengah dan selatan. Sedangkan untuk esok hari Iya. kita untuk esok hari ya tadi maksud tadi klarifikasi untuk masuk itu untuk yang besok ya. Esok ya. Sedangkan besok ya. Sedangkan untuk hari ini diprediksinya adalah cerah berawan dan hujan ringan aja. Oke. Ya, sedangkan untuk esok hari waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian tengah dan utara serta Kabupaten Tangerang bagian tengah dan barat. Jadi kita memperkirakan cuaca untuk esok hari dan peringatan dini untuk esok hari dan 2 hari ke depan. Nah itu kita update lagi setiap jam 7 pagi. Oke. Dan mungkin terakhir nih Pak, ada informasi yang mungkin mau ditambahkan atau mungkin juga yang ingin disampaikan dari BBMKG Wilayah 2, ini seperti apa nih kepada masyarakat? Ya, kepada masyarakat tentunya kita mengimbau untuk mengantisipasi cuaca ekstrim pada peralihan musim ini dan akan diperkirakan musim hujan akan mulai Oktober dan puncaknya Desember hingga Januari. Mari kita pertama bergotong royong membuat antisipasi hal-hal kecil yang mudah-mudahan berakibat besar terhadap mengantisipasi perubahan iklim ini. Mari kita jangan membuang sampah, menanam pohon, regulasi, membersihkan drainase, dan menjaga kesehatan tentunya. Jaga kesehatan, jaga imun, semoga semuanya kita sehat dan kita meminimalisir akibat dari bencana hidrometeorologi ini. Mudah-mudahan dengan teknologi, dengan kearifan lokal, pengetahuan, dan edukasi, kita bisa meminimalisir bencana hidrometeorologi yang sering terjadi akhir-akhir ini. Dan tentunya kepada masyarakat, supaya menghindari dari berita hoax, ya, bisa memfollow ya, bisa melihat channel resmi kita di BMKG, bisa di Instagram dengan akun BMKG Wilayah 2, kemudian juga Twitternya BMKG Wilayah 2, di Facebook, di channel web kita bmkg.go.id, dan bisa menginstal aplikasi Info BMKG. Nah, itulah channel resmi, informasi resmi dari BMKG. Sehingga masyarakat bisa memvalidasi jika ada berita, jika ada informasi, kita bisa mendapat informasi yang resmi dan valid dari BMKG. Oke, gitu, Mas. siap. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Mas Gian. Oke, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan pembahasan lainnya ya. Dan itu dia pemirsa Sultan TV, bincang-bincang kita pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Fitri Afandi selaku Subkoordinator Pelayanan Jasa BBMKG Wilayah 2 terkait perbincangan kita pada pagi hari ini, yaitu cuaca ekstrim apa yang harus diantisipasi. Semoga dari perbincangan kita pada pagi hari ini bisa membuka wawasan kita semua, terlebih mengenai antisipasi terhadap cuaca ekstrim dan juga apa saja yang harus kita lakukan untuk mengantisipasinya. Kita akan berjumpa lagi di talk show Bincang hari ini edisi selanjutnya. Akhir kata saya Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.